True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan dan mengajarkan firman-Mu. Karena Taurat-Mu, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kompas kehidupan. Dan biarlah Engkau berikan kepada hati kami, hati yang mengerti, memahami. Tuhan, berikan kami hikmat untuk menangkap rahasia demi rahasia firman-Mu dan kami menghidupinya. Dan kami menghasilkan buah-buah kehidupan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mengasihi gereja-Mu. Kiranya Engkau melawat, berbicara, menasihati, mengarahkan kami dan memberi kekuatan yang baru malam hari ini. Ampuni dosa dan salah kami dan layakkan kami menerima kebenaran dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara, saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa Yesus punya banyak dimensi. Dan Alkitab ini semuanya tentang Yesus. Hanya di dalam bahasa perjanjian lama itu adalah firman atau Yesus yang termeterai. Misalnya kisah Rut. Itu adalah tentang Yesus. Bagaimana Rut dengan Boaz. Itu bagaimana Tuhan mengasihi orang asing atau yang kita kenal orang kafir. Non-Yahudi. Rut itu Moab, perempuan miskin. Tetapi Yoas mengasihi dia. Itu adalah gambaran kita. Bagaimana Yusuf dikhianati saudara-saudaranya. Itu adalah gambaran Yesus. Jadi mulai kejadian saya Wahyu adalah tentang Yesus. Anda terkejut. Bahkan silsilah mulai Adam sampai ke Metusala atau apa. Bahwa anak Allah ditetapkan. Gitu. Jadi itu semua ada kodenya. Di dalam paradigma Ibrani. Nah, Yesus adalah juru selamat. Tetapi dia bukan hanya juru selamat. Dia guru kehidupan. Dia adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, anak manusia. Mengajarkan kita anak manusia. Untuk bagaimana melewati hidup ini. Menjalani hidup ini. Karena hidup ini bukanlah sebuah kecelakaan atau sebuah kebetulan. Hidup ini ada sebuah tatanan. Ada sebuah aturan mainnya. Seorang olahragawan dia hanya bisa menerima mahkota kalau dia mengikuti aturan main. Nah, banyak orang tidak mengerti sebuah tatanan. Tatanan itu berlaku baik-baik tubuh jasmani, jiwa, apa yang disebut psikologi, tubuh jasmani, apa yang disebut ilmu kesehatan. Juga tatanan alam roh. Kehidupan ini. Contoh adalah hormati orang tua. Itu adalah tatanan kehidupan. Ini bukan soal ayat pasal berapa, ayat berapa. Ini adalah realnya adalah hukum. Sepotong itulah ditemukan oleh Buddha. Itulah ditemukan oleh kepercayaan Hindu. Yang disebut karma. Tetapi karma tidak memiliki sebuah jalan keluar. Ketika orang bersalah. Yesus memberikan jalan keluar. Amin. Orang kalau dosa secara hukum karma. Dia harus membayar sampai sen terakhir. Nah, susahnya sebetulnya kalau dipikir logis itu gak akan lunas. Makanya ada inkarnasi, bayarnya belum lunas. Hidup berikutnya. Ternyata hidup berikutnya bikin utang baru. Berbuat dosa. Coba kita pikir, kapan lunasnya? Itulah sebabnya Yesus memberikan satu kunci. Ini salah satu. Nah,
Dia mengajarkan kita anak manusia untuk hidup sebagai anak manusia sekaligus anak Allah. Jadi kita tidak hanya hidup dalam realita jasmani. Tetapi kita dimampukan untuk terhubung dalam realitas surgawi. Tetapi kita juga tidak menjadi roh yang hanya bicara surga. Kita harus memahami bagaimana kehidupan di bumi. Jadi itu dikombinasikan, digabungkan. Sebagaimana manusia adalah tubuh, jiwa, roh. Ini berjalan harmoni. Dan ini menarik buat saya. Saya mengamati gereja kurang memberitakan Yesus sebagai master kehidupan. Dia tuh guru spiritual yang terhebat. Kalau Anda tanya orang Buddha, dia melihat Buddha sebagai apa? Guru spiritual, betul? Yang telah menjadi Buddha. Secara umum orang Kristen melihat Yesus sebagai apa? Juru tolong. Juru selamat. Betul atau salah? Betul. Tetapi dia bukan hanya juru selamat. Dia juga guru rohani, guru spiritual yang paling hebat. Amin. Apakah Anda nggak rindu mengenal hikmatnya? Apakah Anda dan saya tidak rindu untuk belajar? Karena firman Tuhan dikatakan dengan hikmat orang membangun rumah. Dengan hikmat dia menjadi sukses. Because wisdom brings success. Kenapa tidak semua orang sukses? Karena tidak semua orang menangkap hikmat. Kan kuncinya seperti itu. Hikmat menjadi mengerti bagaimana memetakannya. Hikmat membuat kita mengerti setiap persoalan punya level penyelesaian. Saya sudah pernah bagikan. Kalau Anda masuk angin, cukup minum tolak angin. Saya bukan jualan tolak angin di sini. Tapi kalau Anda infeksi tenggorokan, Anda nggak bisa minum tolak angin, setuju? Anda harus minum antibiotik. Satu jenis yang berbeda. Kalau orang kena COVID, antibiotik saja nggak cukup, setuju? Kalau kena orang dijauhkan dari kita, orang kena cancer, antibiotik juga nggak mempan. Dan hari ini orang belum memetakan secara persis bagaimana cancer itu disembuhkan. Karena cause of problemnya belum ditemukan. Anda lihat setiap masalah itu harus punya level penyelesaian. Yang banyak tidak disadari, agama tidak bisa menyelesaikan dosa. Makanya Yesus harus datang sebagai juru selamat. Karena dosa tidak bisa dibayar dengan amal. Dosa itu hanya ditebus. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu ketetapan surga. Itu ada di dalam perjanjian lama. Saya berani berkatakan, saya ajak orang berpikir. Kalau sebuah undang-undang dilanggar, orang korupsi, apakah dia bisa bebas hanya mengembalikan hasil korupsi? Enggak dong, itu logikanya. Kalau itu hukum dijalankan benar, setuju? Katakan dia kembalikan, dia plus beramal, bisa bebas? Enggak lah. Itu undang-undang negara aja kalau dilaksanakan, dia nggak bisa membayar dengan amal. Amin. Bagaimana hukum surgawi dibayar dengan amal? Orang nggak berpikir. Coba sampaikan itu. Bagaimana dosa kita 10 tahun yang lalu? Kalau itu tidak diselesaikan. Ini bicara dosa. Makanya Tuhan tuh membawa Injil. Berita baik. Anda tahu kata Paskah itu kan Paskahnya dimulai dari Paskah orang Yahudi. Keluarnya bangsa Israel dari perbudakan. Nah, kita petakan berhenti pada pembebasan dari penderitaan.
Tetapi keluarnya bangsa Israel dari Mesir bukan hanya sekedar bebas dari hukuman. Tetapi menemukan harkat martabat mereka sebagai manusia. Di mana Tuhan katakan mereka adalah anakku. Sementara pada zaman itu yang namanya yang namanya manusia itu dibagi kasta. Fir'aun adalah dewa. Tapi kalau mati takut sendirian dan mati. Betul? Yang kedua bangsawan. Itulah manusia bermartabat. Layak untuk dibela, punya hak-hak asasi. Kalau disakiti itu harus dihukum. Sama seperti yang terjadi beberapa kasus di Arab Saudi. Sementara yang namanya TKW. Padahal dia mempertahankan diri, tapi dia harus dihukum mati. Anda lihat sebuah kasta itu terjadi. Di India ada orang yang mati di selokan, gak ada yang nolong. Karena dianggap gak berkasta, manusia rendah. Memang dia lagi bayar dosa. Nah, yang ketiga adalah rakyat Mesir, pelengkap penderita. Kalau Fir'aun mati, pengawal pribadi suruh mati. Bayangin. Saya baru dapat di HP. Ternyata di China sejarahnya juga begitu. Kaisar kalau mati selir yang cantik-cantik itu 50 suruh mati semua. Wih, gila bener. Masih muda, masih cantik. Tapi karena kaisar mereka selirnya. Kaisar itu raja mati, mereka suruh ikut mati. Nothing. Israel di Mesir itu apa? Budak. Lebih rendah dari rakyat biasa. Dan pembebasan Tuhan tidak hanya memberikan pesan Israel bebas. Lebih daripada itu. Mereka manusia yang memiliki anugerah. Tuhan lahirkan mereka untuk memiliki destiny, masa depan. Amin. Itu yang mendasari sebetulnya berdirinya negara Amerika waktu dulu. Saya tidak katakan Amerika yang sekarang. Makanya mata uangnya disebut in God we trust. Setiap orang punya privilege, dia lahir untuk boleh mencapai sukses. Karena manusia dilahirkan dengan sebuah mimpi. Amin. Israel itu anakku, bukan budak. Dan mereka keluar untuk menemukan warisan yang disebut tanah perjanjian. Jadi berita Injil bukan berhenti berita pengampunan. Berita menemukan kita menjadi seorang yang dikasihi. Wow. Bukankah itu luar biasa? Setiap kita berharga. Katakan amin. Bagaimana Gusti Allah, Pencipta semesta berkata, engkau anakku. Ini luar biasa, saudara. Dan anak dari kerajaan ini, sang raja yang adalah bapak mengajari anaknya sebetulnya. Untuk bagaimana hidup sebagai anak kerajaan. Jujur kalau saya ke Indonesia Timur, saya sering lihat marah pada gereja. Kenapa? Saya bilang ini ngajari apa? Rakyat tetap miskin. Hukum adat lebih tinggi daripada hukum firman. Anda bayangkan. Padahal firman itu tersembunyi. Hikmat. Prinsip-prinsip yang membawa orang kepada kehidupan. Amin. Anda mestinya kalau Anda jadi kepingin baca Alkitab ini. Nah, salah satu yang saya mau bagikan secara singkat aja. Hikmat itu tersembunyi dalam sebuah cerita. Kisah hidup. Nah, orang yang tidak mengerti. Kitab suci kok isinya cerita. Loh, di dalam cerita itu ada nilai. Ada kebenaran. Tuhan itu berbicara dengan simbol and vision. Anda kalau mengerti bahasa Mandarin itu bukan huruf, gambar. Bahasa Ibrani itu gambar, pe itu mulut.
Jadi itu ada kodenya. Akhirnya kebenaran itu menjadi sebuah visual. Engkau lihat sesuatu, itu yang namanya paradigma, itu yang namanya worldview, bahasa canggihnya. Dan kita akan menjadi seperti yang kita lihat. Kita akan bergerak kepada seperti yang kita lihat. Kita akan memperoleh seperti kita lihat. Orang yang punya mimpi, dia akan bergerak pada mimpi yang dia punya. Amin. Nah, hikmat itu tersembunyi salah satu. Mari kita lihat dalam Ayub 12. Ayub pasal 12 ayat 7 dan 8. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Satu hikmat yang tersembunyi mengajarkan kita sebuah pola kehidupan. Ada satu apa sih namanya itu terkenal. Di dalam dia mengajarkan Alkitab itu dalam binatang-binatang itu. Dalam binatang itu tiap binatang itu punya sifat dan di situ tersembunyi hikmat Tuhan untuk kita adopt dan kita pelajari. Loh, masa manusia belajar dari binatang? Bukan binatangnya, tapi hikmat Tuhan yang ditaruh dalam binatang. Beberapa pesawat terbang itu desainnya itu terinspirasi oleh binatang. Bagaimana pola binatang itu yang ada. Mari kita lihat dalam Amsal pasal 30 ayat 24. Ada 4 binatang. Sampai 28. Amsal pasal 30 ayat 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Tetapi sangat very very smart. Bukan cekatan, sangat pintar. Tersembunyi menyimpan sebuah hikmat. Yang pertama adalah apa? Semut. Bangsa yang tidak kuat. Tetapi menyediakan makannya di musim panas. Apa yang kita pelajari dari semut? Anda catat baik-baik. Dinosaurus punah. Semut nggak punah, bertahan. Survive, luar biasa ya. Saya melihat waktu COVID hampir 3 tahun. Ada bisnis besar kolaps. Ada bisnis kecil kolaps. Tapi ada bisnis kecil jalan. Bahkan ada seorang yang Renald Kasali atau apa. Membahas bahwa mal-mal sekarang dikalahkan dengan bisnisnya mak-mak berdaster. Katanya. Pakai online. Bagaimana bisnis online mengalahkan bisnis fisik ini. Bagaimana gerobak kopi mengalahkan dia jalan. Sementara Garuda kolaps. Permisi. Saya melihat di tengah COVID ini. Ada gereja kecil. Lemes. Tapi ada gereja kecil atau biasa. Tetap menyala dan berapi-api. Ada gereja besar. Lemes. Tapi ada gereja besar yang menyala. Jadi rupanya menyala itu akhirnya ketika krisis tidak ditentukan oleh besar dan kecil. Dan itu firman Tuhan berkata bangunan ditaruh di batu karang atau tanah yang berpasir. Fondasi itu gak kelihatan. Tetapi ketika goncangan tiba menentukan. Anda lihat. Ini hikmat. Apa yang kita pelajari dari semut? Dia adalah binatang yang berkomunitas. Dia tidak berjuang sendiri, dia berkelompok. Dia membangun kerjasama. Saudara, apa bedanya konsep Jepang sama Amerika? Ini dalam manajemen. Saya belajar sekolah manajemen. Jepang nggak ada superstar, yang ada super team. Anda nggak pernah dengar superstar di Jepang, super team. Kalau Amerika maunya semua jadi superstar. Tapi yang ada perusahaan-perusahaan Jepang hebat.
Tapi nggak kelihatan jagoannya siapa. Karena mereka biasa bekerja dalam tim. Apa bedanya singa dengan leopard? Singa itu berkomunitas. Kita ini didesain untuk berkomunitas. Tidak jadi Rambo. Amin. Amin. Salah satu kemampuan yang harus pelajari adalah bersosialisasi. Makanya dikenal EQ. Bagaimana kita ini bisa berkomunikasi, membangun hubungan dengan orang. Orang boleh pinter setinggi langit. Tapi kalau ngamuan, tersinggungan, angel bisnis. Amin. Amin. Saya baru dari Semarang. Istri saya keturutan. Makan di desainer Anna Avanti atau apa itu. Pinter. Masanya good tapi not extraordinary. Tapi dia membangun bagaimana setiap pegawainya itu menyapa dengan ramah. Dan dia menyebut dirinya bunda keliling, menyapa tamunya dan sebagainya. Wah, ini pinter. Jadi orang yang makan di situ feel at home. That's good. Bukan cuma dodolan makanan. Makanya laris terus. Itu wisdom. Yang kedua, semut itu nggak malas. Amin. Dia tahu musim kehidupan. Dia prepare sehingga di musim dingin dia nggak kelaparan. Karena dia mempersiapkan makanan di musim panas. Dia ngerti season. Saya kasih tahu, Anda jangan kerja jasa ngurus STNK. Pasti rugi. Ora zaman. Amin. Loh kok diam semua. Anda pernah dengar itu ada orang yang dari rumah ke rumah tak urus STNK. Sekarang drive thru. Anak buah saya baru nikah. Catatan sipil pakai Zoom sekarang. Makelar ini banyak yang gigit jari. Karena semua pakai handphone. Nasi goreng dok-dok aja pakai handphone bisa dipesan. Keluar Grab, GoFood dan sebagainya. Kita harus membaca musim. Amin. Dan Tuhan mengajarkan. Belajar dari semut. Karena dia ngerti musim. Saudara, ini kejadian gak enak. Bukan kejadian, ramalan gak enak. Nanti ada banyak profesi yang hilang. Diagnosis dokter itu loh, bakalnya diganti sama komputer. Hilang gak? Anda punya gak? Halo dok. Ya, ini. Beli mal. Apotek bakal kolaps. Ya memang di Tuban orang masih belum ini. Tapi di kota lama-lama. Ini season. Anda dan saya harus baca musim. Amin. Dan Tuhan ingatkan. Saya selalu gini. Paradigma kita. Sekalipun Anda bekerja di sebuah perusahaan. Berkat itu jangan dikotai itu gaji. Gaji itu salah satu berkat Tuhan. Amin. Milih mana? Gaji 3 juta, berkat yang lain gak ada. Atau gaji 1 juta, berkat yang lain ceperan 10 juta. Ya milih 1 juta, ceperan 10 juta. 11 juta. Saudara, kalau ngomong bicara industri, salah satu yang terkena itu gereja. Saya gak mau ngomong, gereja di kota. Di Surabaya itu ada banyak persekutuan. Ada di situ orang-orang yang melayani Tuhan dengan memimpin pujian, main musik. Itu di kota udah. Saya gak katakan itu jelek. That's good. Tetapi selama COVID itu tutup semua, betul? Dan di kota makin sulit untuk onsite.
Beberapa gereja baru saja bulan lalu atau apa, baru onsite. Apalagi kalau jemaatnya tua-tua, makin takut. Nah, kalau orang paradigmanya dia hidup hanya dari aktivitas pelayanan, goncang dia. Tapi ketika dia masuk dalam satu keyakinan iman bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Jadi harus membaca musim. Yang kedua siapa? Pelandu, betul ya. Terus, next. Pelandu itu sebenarnya becer. Becer itu binatang seperti musang itu yang dia hidup dia lemah, tapi rumahnya bukit batu. Ini menarik. Mazmur 84, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dia berjalan makin lama, makin kuat. Apa yang membuat Daud berani melawan Goliat? Dia tidak datang dengan kekuatannya, dengan namanya sendiri. Dengan kemampuan dia melawan. Tetapi dia datang atas dengan nama Tuhan, Elohim Adonai. Tuhan berkata, biarlah kekuatanmu di dalam Tuhan. Kebanggaan kita adalah Tuhan. Orang Kristen gak dilarang kaya, gak dilarang hebat, gak dilarang. Tetapi biarlah kita hanya bermegah pada kasih setia Tuhan. Bukan yang lain. Termasuk ketika kita sukses. Contohnya adalah Daud. Daud itu jadi raja, tetapi dia tidak meletakkan kerajaan itu menjadi segalanya. Daud meletakkan hidupnya pada kasih setia Tuhan. Dia bangga dengan Tuhan. Makanya dia nyanyi seperti orang gila. Sampai istrinya tuh mencemooh dia. Kamu tuh raja, mbok jaga image gitu. Saya ini cuma tukang gembala kambing domba. Aku bermegah kata kasih setia. Aku jadi raja. Bukan karena sekedar usaha rencana. Itu Tuhan yang mengangkat aku. Amin. Orang sekaya apapun. Pada saat dia masuk dalam kematian. Di situ dia tahu. Semua yang dia pegang itu lepas. Kekuatan yang kita bisa harapkan, gunung batu, perlindungan adalah Tuhan. Daud itu dikejar-kejar oleh satu kekuatan yang gak main-main, raja yang menguasai negeri Saul, tapi gak bisa ketangkep. Ditombak 2 kali luput. Padahal dia bukan pejabat waktu itu. Dia hanya prajurit, bahkan digeser menjadi tukang ngamen. Tetapi ada satu hal yang menyertai kekuatannya, yang membuat dia berhasil. Biarlah itu kita bisa alami dalam hidup ini. Ini menarik. Biarlah kita menjadi seperti pelandu atau becer. Ini tidak boleh berhenti pada konsep. Kita harus menemukan wujud realita itu. Kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Kata Yahweh, Yudhawah itu artinya apa? Aku ada. Ada. Kehadirannya ada. Perlindungannya ada. Pemeliharaannya ada. Nah, kita harus menemukan itu. Makanya kekristenan gak boleh berhenti Bapa. Harus masuk ke Putra. Gak boleh Putra saja, harus masuk Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah menyatakan realita dari Bapa dan Kristus. Sehingga Anda gak ketemu Kristus tulisan. Anda gak berhenti Kristus teologi. Anda menemukan Kristus wujud. Kehadiran. Kita merasakan
kasihnya, kita merasakan kehadirannya, kita merasakan mengalami pembelaannya. Amin. Ketika kita berseru, dia ada. Bukan karena kita berjasa. Anda lihat Mazmurnya Daud. Anda lihat kisah hidupnya, dia kepepet. Terjepit berkali-kali. Tetapi dia diluputkan. Sungguh Tuhan gunung batuku, kekuatanku. Ketika kita baca, kita harus betul, Tuhan bolehkah, bisakah aku juga mengalaminya? Alkitab ini tidak dibaca menjadi sebuah teologi. Alkitab ini, sebab firman itu bukan huruf, firman adalah roh. Roh dan memiliki kehidupan yang menjadikan realita. Berkat itu kuasa, power. Ketika hinggap dalam seseorang, maka tangannya akan membuat dia berhasil. Amin. Rindukan, temukan kuasa berkat. Bukan berkat itu sendiri. Energi itu. Ketika itu hadir, membuat Anda dan saya berbeda. Apa yang membuat Abimelek datang mendatangi Ishak? Cerita-cerita di Alkitab adalah cerita orang yang disertai Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kita. Tuhan, aku juga kepingin mengalaminya. Bukan kau berjanji kau mengasihi setiap orang, setiap anakmu. Nah, termasuk nanti disingkapkan penghalang-penghalang yang ada. Abimelek datang, dia dengan pasukannya, dengan gerombolannya, dengan kekuatan, selalu menggeser mata air yang ditemukan Ishak. Anda harus tahu mata air itu buat orang di Timur Tengah itu adalah hajat hidup. Enggak ada mata air, enggak hidup. Amin. Itu direbut terus. 2-3 kali diesek di mana. Makanya terakhir di Rehobot. Sampai di sini Tuhan memberkati dan membela kita. Nah, Abimelek yang sentimen, yang ngerjain Ishak itu lihat sendiri. Ini orang gua kadali, gua kerjain, tapi nggak kolaps. Ini luar biasa, saudara. Sampai akhirnya dia datang. Udah kita nggak usah musuhan. Ishak berkata, ngapain kamu datang, Bapak? Kamu kan nggak suka sama saya. No. Kita jangan sudah berhenti musuhan. Kita temenan aja. Kenapa? Karena aku melihat Tuhan itu menyertaimu. Amin. Siapa mau ngalami itu juga? Dan ada ayat yang suka sekali. Orang pasti suka. Maka menabur di musim kekeringan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dia menjadi kaya dan menjadi lebih kaya dan sangat. Luar biasa. Wow. Tapi jangan kita terjebak. Lalu kita jadikan kita ikut Tuhan supaya kaya. Tidak. Tapi biarlah kita tahu kerajaan sorga itu ada energi, kekuatan yang membawa kita jadi makmur. Kuasa untuk menjadi makmur. Power to get well bahasa Inggrisnya. Perlindungan itu. Yang ketiga, belalang. Next. Come on. Next. Belalang. Yang pegang komputer. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini orang tahu aturan, tahu tatanan. Saya sedih melihat keadaan Indonesia saat ini. Saya katakan saya kecam bahwa pemimpin-pemimpin yang memanipulasi rakyat atas nama agama atau apa dibawa dalam kebodohan. Dan katanya boleh memaki-maki presiden. Sepertinya seperti itu. Padahal kita tahu orang Jawa itu dikenal halus budi. Katakan amin. Sopan santun. Sangat menghormati orang yang lebih tua. Hari ini bukan orang tua. Presiden itu dicaci maki.
dibuat mainan. Untuk satu perebutan kekuasaan. Apa yang terjadi? Kerusakan nilai. Di tengah-tengah katanya kita ini beragama. Nah, belalang itu tahu pangkatnya. Tahu levelnya. Advance in rank. Salah satu orang durhaka siapa? Korah. Korah itu orang Lewi Bani Kehat. Dia bukan, di kitab Yudas dia dijadikan simbol orang durhaka. Apa dosanya? Pemberontakan terhadap pemimpin. Lah kalau pemimpin salah gimana Pak? Kita boleh nyampaikan. Tapi bukan maki-maki. Kalau enggak bisa, ya mengundurkan diri itu mas, it's okay. Lari dari pemimpin yang zalim. Daud lari dari Saul, tapi Daud tidak kudeta Saul. Amin. Tuhan tuh gak suka pemberontakan. Ini berlaku pada apa? Orang tua. Bagaimana aplikasi hidup kita? Pada mertua. Gak usah angkat tangan. Siapa yang punya mertua yang menganiaya, gak usah angkat tangan. Anda harus tetap menghormati. Jangan lihat mereka itu demit iblis, setan. Siapa tahu itu domba yang Anda yang dipercayakan sama kita. Cuma dia masih suka nyeruduk waktu masih kuat. Siapa yang Tuhan tugaskan Yusuf untuk dia memelihara, take care. Saudara-saudaranya, siapa mereka? Orang yang pernah mengkhianati, pernah menjual dia, betul? Betul? Coba Anda pikir kalau Anda jadi Yusuf. Enggak tak balas, sudah untung-untung. Itu biasanya kita, udah bangga, saya enggak ikut balas. Ini bukan cuma enggak balas. Ini dia, Tuhan minta Yusuf memelihara orang-orang ini. Amin. Kalau Anda pernah disakiti oleh saudaramu, oleh kakak atau sin, jangan balas. Ketika Anda berhasil, Anda ulurkan tanganmu kepada dia. Hormati orang tuamu. Kalau di sini ada anak muda, jangan kutuki ayahmu, ibumu. Sejelek apapun dia, salah apapun, itu bukan hak kita. Kenapa Tuhan marah kepada Maryam Harun? Karena dia melihat Musa itu adiknya, adikku kok. Tunggu dulu. Tuh, Musa itu adalah pemimpin, punya tongkat. Masalahnya bukan Musa benar. Tapi mereka mengata-ngatai Musa. Saya punya bapak rohani. Saya bersyukur. Ini orang dipakai Tuhan dalam pelayanannya. 3 orang mati hidup. Ini orang gak main-main. Mungkin orang Indonesia pertama yang ke Amerika. Bukan melayani gereja orang Indonesia. Berdiri bersama-sama sama orang Robert. Zaman tahun berapa? Anda bayangkan. Pertama kali Pak Alek itu coba bersama beliau. Tapi beliau punya kesalahan. Kecewa gereja dijual. Dia pikir ini tanah saya. Ya, walaupun tanah pribadi. Tapi kalau sudah diserahkan gak bisa begitu. Tuhan punya perhitungan. Beliau tidak dihukum. Tapi seperti dinonjobkan. Mau pelayanan lagi di Amerika gak bisa. Sampai akhir hidupnya. Tapi saya gak punya hak menghakimi. Amin. Saya orang yang marah-marah di tengah-tengah kekumpulan pendeta GBI. Waktu Pak Alek meninggal. Saya bilang kita harus menghormati beliau. Apapun. Karena dia orang yang dipakai Tuhan untuk merintis. Amin. Ada satu pepatah kalau kita di sekolah selalu didengungkan apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghormati pahlawannya. Betul ya? This is the value of kingdom. Orang tua kita bisa punya salah. Saya tahu dosanya papa saya. Tapi saya menghormati beliau. Kita gak punya pemimpin yang sempurna. Kita gak punya orang tua yang sempurna. Amin. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi mereka.
Dan ketika seorang anak menghormati orang tuanya, berkatnya kemana? Siapa yang untung? Orang itu sendiri. Amin. Saya selalu tekankan pada anak saya. Hormati ayah, papa, mamamu. Bukan untuk papa, untuk hidupmu. Dunia militer tahu. Seorang kolonel tidak boleh tabu untuk menudingkan jarinya kepada seorang maijen atau legend. Setuju? Kepada seniornya. Saya dulu di karate. Tes. Kita diajar bagaimana kita menghormati senior. Bukan seniornya mesti lebih jagoan. Tapi dia senior. Itulah dunia militer. Itulah nilai kehidupan. Tuhan Yesus itu Tuhan loh ya. Sampai dia ngomong waktu masuk bait Allah. Menurut kamu aku perlu bayar enggak? Ya. Terima kasih Pak. Sudah ini aja. Cukup. Pakai gini enak Pak. Menurut aku perlu bayar enggak? Aku yang punya bait Allah ini. Bait ini. Betul ya? Enggak perlu. Tetapi supaya tidak jadi batu sandungan. Kamu mancing nanti di ikan itu ada duitnya. Serahkan tak buat bayar. Yesus menghormati institusi. Amin. Ini Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus. Kalau Anda jadi Tuhan Yesus mau nggak dibaptis sama Yohanes? Kalau saya pikir enggak lah. Gue lebih sakti lah. Tapi Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis. Kita merendahkan diri, kita menundukkan diri. Itu bukan berarti kita jadi rendah. Kita harus yakin. Bahkan Tuhan ingatkan, siapa yang merendahkan diri? Siapa yang meninggikan diri? Kita percaya nggak? Nah ini ada di dalam belalang. Dia barisnya itu nggak mendahului. Sudah tahu pendidikan Jepang apa? Yang hebat. Orang diajari apa? Diajari antri. Saya pernah berapa tahun yang lalu. Saya di Jayapura itu, di Timika atau Jayapura. Saya antri tiket boarding. Saya gini, tiba-tiba ada ibu nyelonong, set. Saya cuma, ya sudah. Saya bilang 70 tahun merdeka ngantri aja gak ngerti saya bilang itu. Saya cuma ngomong begitu. Loh aturan antri aja lah gak bisa. Itu nilai. Kita ini, saya khawatir ada satu nilai menjadi apa ya. Kita terjebak dalam kemunafikan. Kita jadikan agama itu sebuah ritual yang tapi kita gagal menghayati sebuah nilai. Tuhan berkata, yang terpenting adalah keadilan, kesetiaan. Amin. Dari situ keluar ekspresi itu. Be a man of value more than man of success. Nilai itu. Punya nilai. Saudara, saya tidak merendahkan pembantu rumah tangga. Saudara saya berani katakan, kalau Anda punya pembantu rumah tangga, dia punya kejujuran, punya kesetiaan, punya integritas. Kita sebagai majikan respect loh sama dia, betul? Kita hormati loh. Kita gak main-main sama dia. Anda jangan membangun martabat kita pada berapa kayanya kita. Pada nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan. Amin.
kepada kasih setianya Tuhan. Yang keempat, apa? Cicak atau laba-laba. Dia bisa dipegang tangan tetapi ada di istana raja. Saya dapat pengertian apa? Ketika Yusuf ketemu sama Fir'aun, ini secara sosial bukan 0 lawan 10, minus 10 lawan plus 10. Fir'aun dewa, Yusuf budak, setuju? Tapi Yusuf gak minder. Ini dahsyat saudara. Yusuf bukan sombong. Tapi Yusuf memiliki satu pijakan nilai diri. Bukan karena status sosial bahkan. Amin. Dia meyakini nilai dirinya itu ada di atas penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sehingga dia mampu berdiri di depan yang orang anggap itu dewa. Dan orang itu sampai terpesona. Ini keren. Apa yang membuat Saul iri kepada Daud? Bukan uang. Tapi penyertaan Tuhan dalam diri Daud. Urapan penyertaan itu. Roh Tuhan ada di dalam dia. Dan dikatakan Saul takut kepada sinyo ini padahal gak punya jabatan. Setuju? Ada sesuatu yang non fisik tetapi bisa dilihat dengan nyata. Bisa lihat, orang bisa rasakan. Dan bagaimana kita mengalami? Dimulai dari apa? Anda melihat itu harta. Dan Anda minta, Tuhan aku pingin dapat. Aku pingin punya itu. Apa itu? Present of God. Keluaran 33:14. Bahasa Inggrisnya, my present. Aku sendiri dan membimbing kau. Dan siapa? Musa berkata kalau hadiratmu gak menyertai. Jangan suruh kami lanjut. Kami ini berbeda dengan orang. Bukan karena lebih kaya atau lebih pinter. Tapi hadiratmu menyertai aku. Saudara, di mana hartamu di situ hatimu. Bukan di mana hatimu di situ harta. Kalau Anda punya deposito 1 miliar. Saya jamin Anda tidak lupa ditaruh lemari mana, selorokan mana. Ya. Nggak akan lupa kertas itu. Karena itu harta. Nah, kalau di bahu saya ada burung merpati. Ya, ini burung merpati. Dan saya anggap burung merpati ini harta. Saya nggak ingin dia miber. Maka cara jalan saya akan berbeda. Cara jalan saya nggak akan sembarangan jalan. Karena saya tidak ingin kehilangan burung merpati ini. Tuhan berkata kuduslah engkau sebab jadi ini bukan moralitas. Kalau agama aku bermoral, aku kudus. Bukan. Kata kudus itu hesed. Itu artinya kemuliaan. Jadi supaya kita ini bisa jalan bareng. Permisi ya. Kalau orang pacaran satu nih resian, satu nih kemproh. Orang cocok. Betul? Dan Tuhan ingin kita ini bisa jalan sama dia. Karena ini modal kita. Inilah bahkan arti hidup kita. Amin. Holy Spirit. Jadi cara jalan saya enggak sembarangan. Ini aja jatuh. 39 tahun yang lalu. Ketika saya dijamah Tuhan pertama kali. Saya merasakan kasih Tuhan dan saya berkata, Tuhan, saya baru tahu Engkau mengasihi aku. Aku juga mau mengasihimu dan jangan ambil kasih ini dalam hidupku. Dan saya melihat kasih itu harta. Kehadiran Tuhan.
Gini saudara, ini saya tanya sama yang anak muda. Kalau anak muda pacaran, dia WA, ya kadang-kadang di sinetron, telepon gak dijawab, teleponnya mati. Apa yang terjadi? Atau kita WA nggak dijawab 2 hari atau sehari aja. Stres. Kok gak jawab aku? Kue di mana? Ini bukan rugi, bukan kehilangan uang. Tapi kehilangan kehadiran si dia. Betul? Kenapa? Karena si dia ini harta. Amin. Halo. Kalau ada monyet, ini pertama kali saya dengar, ternyata ada bukunya. Ada monyet disodori 1 pisang, satu balok emas murni, 3 kilo ini, sama pisang. Kira-kira monyet milih yang mana? Milih pisang. Ya kita ngomong dasar monyet. Nggak ngerti nilainya emas batangan ini. Di mana hartamu? Di situ kau bergerak. Anda lihat. Perilaku kita akan bergerak kepada apa dan siapa yang kau anggap harta. Setuju? Toh. Dan Tuhan ingatkan kerajaan surga seperti orang menemukan harta. Sehingga dia rela menjual. Jadi bukan sekedar pertolongan. That's a treasure. Dan ketika kita lihat itu harta, kita nggak ingin kehilangan. Kita akan jaga. Kalau keterisut kita cari. Belum hilang ini. HP ini harta, bukan cuma HP-nya, datanya ini harta. Betul ya? Ini penyakit orang zaman sekarang termasuk saya. Kalau HP ketelisut bingung kita. Nomor BCA, nomor apa, semua di gini. Data ini harta. Lebih daripada handphonenya yang sudah lama. Di mana hartamu? Kita bergerak ke sana. Perilaku kita digerakkan oleh siapa? Apa dan siapa? Dan ketika kita melihat kerajaan sorga itu harta, kita akan mencari, mengejar. Dan kita tidak ingin kehilangan. Mata kita harus melihat lebih dulu. Tidak seperti monyet. Gak bisa lihat. Emas batangan ini, dia lebih milih pisang. Apa yang kita lihat? Siapa Yesus? Hanya juru tolong. Masalahnya kita bisa jadi seperti 9 orang kusta. Waktu sakit kita datang. Waktu udah sembuh, asik dengan kesembuhannya. Sudah gak butuh Yesus lagi. Tapi beda dengan Maria Magdalena. Mungkin teologinya salah. Saya minta pemain keyboard aja. Whoever. Haleluya. Dia datang ke kuburnya Yesus. Dia rela dibully. Demikian Daud. Absalom masuk. Dia rela kehilangan. Anda tahu Daud itu menyumbang berapa? 3.000 talenta emas. Ini kalau emas 1 kilo 1 M ya. Itu 100 triliun. Ini orang di kerajaan dia bisa punya 100 triliun. Dia waktu dikejar sama Absalom dia lepasin. Ada duit 100 triliun dia lepas. Gila ya. Dia memilih apa? Satu yang aku minta. Jangan ambil hadiratmu. Bagaimana kita menghargai hadirat Tuhan. Daud
mengalami hadirat Tuhan di tengah krisisnya. Salomo kehilangan hadirat Tuhan di tengah suksesnya. Setuju? Salomo gak kehilangan duit. Gak kehilangan bisnisnya. Salomo kehilangan hadiratnya. Dan terakhir, dia berpesan pada kita. Di tengah suksesnya, oh mulianya hadirat. Oh lihat lagunya. Oh your praise. Oh the glory of your presence. String. Kalau bisa. Dan dia berpesan pada kita apa? Semuanya sia-sia. Bukan berarti kita, ya kalau gitu miskin aja di dunia. Enggak. Tetapi apa yang kau anggap paling berharga? Saya juga masih belajar. Makanya kedagingan kita harus disalib. Cicak. Dia hanya cicak. Tetapi dia bisa tinggal di istana raja. Daud atau Yusuf hanya seorang budak. Tapi Tuhan, penyertaan Tuhan. Anda mungkin bukan orang yang punya jabatan. Tetapi karena ketika engkau tinggal di dalam hadiratnya. Orang akan merasakan sebuah kemuliaan surga menaungi Anda. Dan Tuhan berpesan, mintalah, carilah, ketoklah pintu. Ketika engkau melihat itu harta, Tuhan kasih, aku mau. Aku ingin dapat itu. Aku ingin punya itu Tuhan. Cari. Yang cari dapat. Haleluya. Dan Tuhan berjanji, ketika engkau mencari kerajaan sorga, semuanya akan ditambahkan. Makanya Tuhan berpesan, janganlah orang kaya bermegah atas kekayaan. Jangan orang kuat, orang yang jagoan. Waktunya makin tua, kekuatannya hilang. Yang dibanggakan itu gak ada lagi. Orang boleh kaya, tapi jangan bangga sama kaya. Tuhan, kok kasih aku kaya untuk apa? Untuk mengulurkan tangan buat yang lain. Amin. Satu lagi ya, ini bukan nyindir. Janganlah orang cantik bangga sama cantiknya. Boleh cantik gak? Boleh. Tapi jangan mejeng terus. Nanti stres. Kenapa? Waktu tua kok hilang, gak ayu meneh. Dan kata bijak kita, seorang perempuan bisa tetap cantik. Ketika kecantikan jasmani turun, kecantikan batini harus naik. Amin. Lah kalau kecantikannya turun, batin elek pisan, jadi barang antik. Tetapi ketika engkau menjadi tua dan engkau dipenuhi dengan hikmat. Amin. Come on. Carilah harta yang sejati. Penyertaan Tuhan. Kasih sayang. Kesetiaan. Bermegah atas kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Haleluya. Anda gak pernah jadi orang biasa. Ketika Tuhan hadir dan ada di dalam hidup kita. Benny Hinn menceritakan di dalam bukunya ketika dia datang di mana? Kebaktiannya Kathryn Kuhlman.
Di tengah-tengah ibadah Catherine Kumolen berkata, please don't grieve him because I have only him. Ini ibu ini atau wanita ini ngalami satu pengalaman hidup yang supaya menyakitkan. Dan dia berkata, aku cuma punya dia. Arti hidupku hanya ada pada dia. Haleluya. Dan ini tidak terbatas, Anda harus jadi pendeta dulu. Anda bisa menjadi orang yang berjalan sama Tuhan. Dengan atau jabatan rohani, secara formal. Dan itu harus dimulai dari Anda melihat itu harta. Anda mulai mencari, Anda mulai menginginkannya. Anda mulai mencari cara gimana menggali dan mendapatkannya. Dan karena Anda dapat, Anda akan menjaganya jangan sampai hilang. Anda akan rela membayar harganya. Supaya Anda tidak kehilangan dia. Amin. Dan bukan saya berani katakan. Tuhan yang berkata, kita akan lihat dia tidak mengkhianati kita. Mari kita bangkit berdiri. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam angkat tanganmu, gapai dia, gapai hadiratmu memenuhi hati ini, hati kami. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Denganku sampai habis kekuatanku, sampai putih rambutku, sampai aku menutup mataku, biarlah Engkau menjadi Elohimku. Hadir, memenuhi hati kami. Nikmatilah, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Diberkati Kau Tuhan. Oh Yesus.